Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tabiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, dalam persekutuan kami saat ini, bersama dengan keluarga kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Berkenanlah Tuhan berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas
pasal 6 ayat 27 sampai 38 yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti sudah mengerti bahwa kita bisa meraih keselamatan semata-mata hanya karena kasih Allah. Kasih Allah yang dinyatakan bagi kita. Jika melihat kondisinya, sebenarnya kita manusia tidak pantas menerima anugerah keselamatan. Dengan keadaannya yang berdosa, manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya. Manusia butuh seorang penyelamat. Penyelamat itu datang dari Allah melalui pengorbanan Sang Kristus di kayu salib. Bahkan oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa umat Tuhan akan dibangkitkan dengan menggunakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia dari sorga. Suatu anugerah yang besar dari Allah. Saudara-saudara, ketika kasih dan anugerah yang besar bagi manusia itu dihayati dengan sungguh, maka umat akan menyadari bahwa diri mereka juga terpanggil untuk melakukan hal yang baik kepada sesamanya. Karena kita telah menerima anugerah. Cara untuk menghayati kasih Tuhan itu adalah dengan bersedia hidup dalam kasih juga kepada orang lain, termasuk terhadap mereka yang pernah berbuat tidak baik atau yang sering kita sebut sebagai musuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
melalui Lukas 6 ayat 27 sampai 38, dalam sebuah pengajarannya, Tuhan Yesus memberi pengajaran untuk mengasihi musuh, bahkan berbuat baik. Yesus memberi pengajaran untuk tidak membalas apa yang dilakukan oleh mereka yang membenci kita dengan kejahatan. Bahkan kita diminta untuk memberkati, bukan mengutuk. Umat juga mendapat pengajaran untuk berdoa bagi mereka yang mencaci. Melakukan semua perbuatan kasih. Dan ini berbeda, bahkan sangat berbeda dengan cara dunia. Umat dipanggil untuk beralih dari membenci, mengutuk, menghujat, mencaci kepada sikap hidup yang mengasihi. Sekalipun ditampar pipi kanan, berikanlah juga pipi kiri. Ini adalah gagasan hidup dalam kasih yang tidak terbatas dan penuh dengan kesabaran. Saudara-saudara, melalui pengajaran Tuhan Yesus kita diingatkan bahwa kita, umat yang sudah menerima kasih Allah, juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Sekalipun itu terhadap musuh kita. Jadi kita mengasihi, kita menghargai, kita menghormati bukan hanya kepada orang yang mengasihi dan menghargai kita, tetapi kepada musuh kita, orang yang membenci kita. Meski tidak seperti membalikkan telapak tangan, tidak mudah, tetapi itulah panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang yang terlebih dahulu telah dikasihi oleh Allah, telah diberi anugerah oleh Allah. Mengapa harus demikian? Dengan kita mengasihi, maka satu, orang lain dapat merasakan kasih Allah. Kedua, hidup orang akan dipulihkan. Ketiga, orang masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini dengan mempraktekkan kasih kepada yang lain. Dan yang keempat, damai sejahtera dalam dunia, gambaran suasana kerajaan surga dapat terwujud bukan hanya dalam angan-angan, tetapi dirasakan oleh semua ciptaan. Namun, kita bisa bayangkan keadaan jika kasih Allah tidak kita transfer, tidak kita kirim, tidak kita bagi kepada sesama. Orang-orang masih dalam hati yang membenci, dendam, bahkan tindakan kejahatan akan dengan mudahnya terpikirkan dan dilakukan karena tidak ada kasih dalam hidup di dunia ini. Selain itu, keempat hal di atas juga tidak akan terwujud. Maka bersama-sama mari kita belajar dari kasih Allah yang besar itu. Belajar dari anugerah Tuhan yang telah melimpah dalam kehidupan kita. Kita praktekkan hidup mengasihi. Bukan saja orang-orang yang mengasihi dan menghargai kita, tetapi kepada mereka yang memusuhi kita. Kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk hidup sebagai teladan kasih. Supaya kita mampu mengasihi dan berbagi berkat kepada sesama, demikian juga kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya mampu melakukannya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Kiranya dengan kasih yang telah kami rasakan, kami juga mampu mengasihi mereka yang membenci kami. Ajar kami untuk berbagi cinta kepada sesama kami, siapapun mereka. Kami mohon berkat bagi saudara kami yang sedang sakit, yang harus melaksanakan isolasi mandiri di rumah, bahkan yang di rumah sakit. Beri semangat, keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami juga mohon berkat bagi setiap kami, agar kami juga boleh mengulurkan tangan, menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Kami mohon penghiburan bagi yang sedih, kesehatan, rezeki, panjang umur bagi yang berulang tahun. Anak-anak kami yang sedang sekolah Tuhan berkati untuk belajar dengan baik, yang saat ini merindukan pekerjaan Tuhan beri, yang merindukan pasangan hidup Tuhan beri yang seiman, supaya mereka boleh membentuk rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Kami juga mohon berkat bagi para adiusuo. Di masa tua tetap Tuhan beri kesehatan dan kebahagiaan. Bagi gereja-Mu dalam pelayanan Tuhan berkati, juga rancangan kami untuk melaksanakan sidang majelis istimewa, rapat terbuka, kiranya Tuhan memberkati supaya dapat berjalan dengan baik. Kami juga mohon berkat bagi para pelayan-Mu untuk melayani dengan penuh sukacita. Bangsa negara kami Tuhan berkati melalui pemimpin kami, kecakapan dan hikmat Tuhan limpahkan supaya mereka dapat melayani dalam sukacita. Kami dalam perjuangan kami untuk terbebas dari COVID-19 ini, kiranya Tuhan sempurnakan kemampuan kami untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi harapan kami boleh terjadi di dalam kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Persembahan adalah wujud ucapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan sukarela dengan membaca dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pujian Kidung Jemaat 293 bait pertama, Puji Yesus. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita dalam doa kita berdoa.
Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan persembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah sucian bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Maka marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.